Siang, tidak terasa kita sudah memasuki Kisah Rasul pasal yang ke-27. Minggu depan berarti saudara semua sudah akan masuk ke chapter yang terakhir dari Kisah Para Rasul 28. Saya percaya ketekunan setiap kita untuk tiap minggu belajar ayat-ayat yang luar biasa dari kitab Kisah Para Rasul pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Siapa yang siap untuk dengar firman Tuhan pada siang hari ini? Oke, kita akan bicara tentang satu judul, yaitu Greater Journey. Perjalanan yang lebih besar, bukan lebih besar lagi, tapi lebih luar biasa. Bahkan ini harusnya menjadi the greatest journey. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, Greater Journey. Perjalanan yang lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi bersama dengan Tuhan. Siapa di antara kita yang rindu untuk menjalani hidup kita dalam perjalanan yang lebih luar biasa lagi? Angkat tangannya. Oke. Dr. John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan yang terkenal, menulis sebuah buku berjudul Your Roadmap for Success, atau peta perjalanan menuju sukses. Dr. John Maxwell mengatakan bahwa success is not just destination, gitu ya. Dia katakan sukses itu bukan hanya sebuah tujuan yang kita akan capai, tetapi sukses atau sukses is a journey. Sukses adalah sebuah perjalanan. Karena ada banyak orang hanya ingin menjadikan sukses sebuah tujuan. Misalnya dia ingin membangun sebuah perusahaan berkelas internasional, dan satu kali tujuan itu tercapai di usianya mungkin yang ke-35 tahun, 45 tahun. Tapi pertanyaannya adalah what next? Kalau itu sudah tercapai, apa setelah itu? Ada banyak orang ketika dia punya mimpi, dia punya cita-cita, dia punya tujuan, dan itu tercapai. Begitu tercapai, mereka bisa pikir begini loh, gini doang. Ini doang. Ada seorang pria yang ingin menikah dengan wanita yang paling cantik, model yang paling cantik, yang paling digila-gilain oleh banyak pria. Akhirnya terwujud. Setelah menikah, ternyata tidak seindah yang dia bayangkan, dan dia bilang gini doang, gitu ya. Gini doang ternyata. Ada orang-orang yang ingin punya tinggal di rumah-rumah yang paling mewah, paling megah, perumahan paling keren. Kalau Bapak Ibu mungkin, kalau Pak Gading ada banyak rumah bagus juga, tapi di Pantai Indah Kapuk saya pernah menemukan tempat-tempat yang di pinggir laut itu, yang parkirnya di basement. Waduh, saya pernah lewat situ, lihat, waduh, rumahnya tuh dahsyat banget, mobilnya dari luar kelihatan luar biasa. Ada orang yang udah bertinggal di situ, menikmati semuanya. Ternyata mereka bilang gini aja, ngepelnya susah, gitu ya. Kos-kosan 3x4 udah seperti kita ngedumel, punya kontrakan, punya kos kecil, tapi bersyukur ngepelnya dikit, gitu ya. Cuman muter kiri kanan udah ngepel semua. Ini rumah gede-gede, gitu ya. Ngepelnya udah, aduh, pas apalagi kalau pembantunya lagi mudik, jadwal pulang kampung, waduh mulai stres karena maintenance-nya mahal. Bapak Ibu, teman-teman semua, hati-hati kalau sukses ternyata cuma gini doang. Hati-hati kalau sukses untuk kita capai ternyata cuma gitu doang. Dulu saya berpikir ke luar negeri itu luar biasa. Kita udah pergi ke luar negeri beberapa kali. Waktu kita pulang ke Indonesia, naik pesawat, saya bilang sama istri saya, tanda perjanjian kita ada di Indonesia. Tanda perjanjian kita ada di Jakarta, yang macetnya luar biasa. Kan perjanjian yang gak tentu, tapi yang membuat itu menjadi promised land buat kita, karena ada Tuhan di situ. Karena macet membuat pembentukan karakter kita lebih matang, lebih dewasa daripada tempat-tempat lain, gitu kan? Banjir membuat kita lebih waspada dan membuat kita menciptakan planning dan rumah kita sedang direnovasi hari ini, menyambut kedatangan baby kami di bulan Februari dan menghadapi hujan-hujan Januari, Februari supaya nggak ada bocor, gitu ya. Kita renovasi. Kenapa? Karena kita menjadi lebih berhikmat seperti semut, kata Amsal. Kenapa? Karena ada banyak masalah di kota ini membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, kita mau belajar tentang the greater journey. Bapak Ibu, teman-teman semua orang, setiap manusia memiliki journey, memiliki perjalanan hidup, perjalanan karir, perjalanan percintaan. Nah, kalau ada yang mau premarital counseling, biasanya ditanya dong, history relationshipmu gimana nih? Kok bisa jadian tuh gimana? Biasanya kita perlu tahu nih, kalau gembala perlu tahu nih sejarah hubungan tuh gimana. Kira-kira jadiannya itu seperti apa? Apakah jadian karena nikung pacar orang, gitu ya? Kan ada orang-orang yang membangun relationship karena pola yang salah.
itu perlu dibereskan. Kalau misalnya ternyata mereka berpacaran karena ada selingkuh-selingkuhan jadi sebenarnya pacar orang diselingkuhin gitu ya, terus jadi pacarnya, kan perlu dibereskan karena itu karakter kan. Jadi bukan nggak boleh menikah juga, tapi harus dibereskan karena kita ingin tahu bahwa journey itu penting, perjalanan itu penting. Semua orang punya perjalanan, ada yang baik, ada yang kurang baik, tetapi yang membedakan kita orang percaya yang sudah lahir baru, yang memiliki Roh Kudus, yang ditebus oleh Yesus, saya percaya begini, bahwa journey buat kita, journey atau perjalanan bagi orang percaya, ada lagi nih, berjalan di dalam rencana Allah. Amin. Berjalan di dalam rencana Allah. Nah, kita coba lihat apa yang kita bisa pelajari dari Kisah Rasul pasal yang ke-27. Mari kita lihat sama-sama. Dari judulnya dulu, Paulus berlayar ke Roma. Paulus berlayar ke Roma. Tahukah saudara, pada waktu itu Paulus belum pernah ke Roma. Jemaat di Roma bukan Paulus yang mendirikan, ada orang lain yang membangunnya. Jadi Paulus belum pernah ke Roma. Kenapa Paulus ingin ke Roma? Destination atau tujuan, salah satu tujuan yang menjadi kerinduan Paulus adalah dia ingin ke Roma karena dia percaya pada saat itu, pada waktu kitab itu ditulis atau pada waktu zaman itu, Roma adalah ibu kota Kekaisaran Romawi, adalah ujung bumi pada waktu itu. Karena itu adalah ibu kota dari seluruh Kekaisaran Romawi yang menjajah seluruh bumi. Jadi dikatakan bahwa waktu Paulus ingin ke sana karena dia percaya itu ujung bumi. Kalau dia bisa memberitakan Injil sampai ke Roma, maka ada sesuatu yang luar biasa yang akan terus dikerjakan melalui berita Injil. Paulus datang ke sana, dia tahu konsekuensinya adalah dia akan mati di Roma. Yesus waktu dia hidup, Yesus hidup punya tujuan di Yerusalem. Murid-murid cegah Yesus karena Yesus bilang bahwa aku harus pergi ke Yerusalem dan aku akan mati di sana. Bapak Ibu teman-teman semua, Roma dan Yerusalem adalah dua nama yang berbeda. Tetapi dua kota ini punya tujuan yang sama bagi Yesus maupun bagi Paulus. Perjalanan bagi Paulus dan bagi Yesus, perjalanan journey itu bagi mereka adalah begini, perjalanan kematian daging. Bagi Yesus dan bagi Paulus, mereka ingin memberitahu kita gereja, ingin memberitahu kita umat percaya bahwa perjalanan kita bersama dengan Roh Kudus di dalam rencana Allah adalah perjalanan menuju kematian daging. Itu sebabnya gereja tidak boleh hanya ajarkan sesuatu yang membangkitkan keserakahan, yang membangkitkan hawa nafsu, keinginan lebih lagi. Kita bukan orang Kristen anti berkat, betul? Kita tahu semua berkat daripada Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen yang greedy, yang serakah, maka kita sedang dalam kesalahan besar karena salib yang kita kenal sebagai lambang dari kekristenan itu bukan hanya salib yang menyalibkan Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi salib yang sama adalah salib yang menyalibkan kita hari ini. Itu sebabnya perjalanan bagi kita adalah perjalanan menuju kematian daging. Di mana tidak ada kematian daging, tidak akan pernah ada visi Allah. Di mana tidak ada kematian daging, visi Allah tidak akan pernah selesai. Itu sebabnya saya pernah kaget banget karena ada satu orang teman yang tiba-tiba cerita begini. Wah, saya percaya loh sama satu nubuatan yang hamba Tuhan katakan bahwa akan terjadi perpindahan kekayaan bangsa-bangsa. Bapak Ibu pernah dengar itu? Yesaya pasal 60, 61 dan sebagainya. Akan terjadi perpindahan kekayaan bangsa-bangsa dari orang yang tidak benar menjadi orang yang diberi kepada orang benar. Oke, saya bisa mengerti, saya bisa percaya nubuatan tersebut karena Tuhan pasti punya kerinduan untuk memberkati umatnya. Tetapi yang saya kaget, teman saya bilang begini, karena saya percaya nubuatan tersebut, saya dari situ sudah mulai mikir nih, saya mau beli rumah berapa banyak, saya mau beli mobil berapa banyak, saya mulai kaget. Hah? Kenapa yang dia pikirkan adalah bagaimana dia punya rumah lebih banyak, lebih besar, mobil lebih banyak, lebih mewah, atau pakai pakaian lebih mahal, tas lebih mahal, kalau bisa nongkrong dulu di kafe, di rumah makan yang di pinggir jalan, atau makannya di warteg. Sekarang nggak kelas lah, kita harus makan di restoran yang mewah, yang kalau mesen nunjuk harga keselak, baru nunjuk harga tuh udah keselak, gitu ya. Itu kalau minum kopi tumpah setetes aja, waduh, setesnya 10.000, kira-kira begitu kan? Kenapa? Hidup sudah mulai beda. Kan orang udah mulai bilang kan, dulu orang suka ngopi, orang Indonesia tuh suka kopi hitam, ngopi, tiba-tiba masuklah coffee shop, Starbucks, Coffee Bean, tiba-tiba kenikmatan kopi diubah menjadi gaya hidup, gitu kan? Minum kopi biasa, tetapi kalau logonya Starbucks lain, ya nggak? Lagi
di pinggir beda gitu. Maaf ya kayak abang-abang gitu kan di pinggir jalan gitu. Tapi kalau kayaknya lo kelas putih ada logo hijaunya itu Starbucks kan kayaknya gimana? Mau isinya apapun juga. Nggak tahu tuh air putih juga, tapi kan ya hidup. Logo itu tuh bicara banyak banget tuh. Prestis lagi gini gitu ya. Kayaknya di mana gitu. Nah dunia suka dengan hal tersebut. Tapi saya mau bilang bahwa perjalanan kekristenan adalah perjalanan menuju kematian daging. Coba kita lihat dari Paulus waktu dia bicara tentang greater journey. Ayat yang pertama, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Oke, stop sebentar. Dikatakan bahwa setelah diputuskan bahwa kami itu artinya Lukas yang menulis kitab ini, dan juga Paulus dan beberapa orang lain, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain, bayangkan Bapak Ibu teman-teman semua, Paulus pergi ke Italia bukan ikut tur. Paulus pergi ke Italia bukan seperti Syahrini yang maju mundur cantik, bukan begitu. Paulus datang ke sana bukan untuk yang nyanyi bunga, bukan. Paulus datang sebagai tahanan ke Italia sebagai tahanan. Dia sebagai tahanan. Dia journey yang Paulus jalani bersama dengan Tuhan tidak selalu membuat hidupnya enak. Saya ingin beritahu begini bahwa hidup di dalam rencana Allah tidak selalu menjanjikan keadaan yang baik dalam kehidupan kita. Hidup dalam rencana Allah tidak selalu menjanjikan keadaan yang baik dalam kehidupan kita. Tapi hidup dalam rencana Allah selalu menjanjikan penyertaan Allah dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Dalam keadaan yang paling buruk, yang paling berat, paling struggle, maka ada penyertaan Allah di situ. Paulus datang ke Italia sebagai tahanan. Betul, secara fisik dia ditahan. Dia ditahan secara fisik, dia kehilangan kebebasan. Tetapi hatinya tidak terbelenggu. Emosinya tidak terbelenggu, rohnya tidak terbelenggu. Ada berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini mungkin secara fisik dia tidak terbelenggu, tidak ada borgol, tidak ada penjara di tangannya dia, tapi pergi ke luar negeri, hatinya terbelenggu oleh kebencian. Hatinya terbelenggu sama sensi. Tahu sensi bukan sensitif. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit galau. Bayangkan itu menjadi penjara mental dalam kehidupan kita yang menghalangi kita untuk hidup berkemenangan, untuk menikmati the greatest journey bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus untuk membuat perjalanan itu luar biasa bagi Tuhan. Tuhan gak butuh tempat paling indah, Dia hanya perlu bikin surga di hatimu, sehingga tempat yang paling jelek, yang paling dekil, yang paling panas menjadi tempat yang paling luar biasa karena Allah ada di dalam hati kita. Saudara pernah menikmati Disneyland dengan sakit gigi? Menikmati Universal Studio di Amerika sana, tapi dengan dongkol kepahitan sama suami, sama istri, sama anak dan sebagainya, nggak akan bisa nikmati. Tapi kalau hati penuh sukacita, tempe pun rasa KFC. Tuh, tempe itu rasa ayam goreng tuh rasanya tuh. Dengan ucapan syukur. Karena Paulus ingin beritahu kita bahwa this is the greater journey, bahwa waktu kita bersama dengan Roh Kudus, maupun kita mungkin terbelenggu, kita kehilangan kebebasan atau apapun, tapi kita lihat bagaimana Allah menuntun. Ayat yang kedua, kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, orang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga tadi ada nama Julius di situ. Dia adalah seorang perwira dari pasukan Kaisar. Paulus pergi ke Italia bukan hanya sebagai tahanan, tetapi dia ada di bawah kendali atau kontrol atau pengawasan dari Julius ini, perwira pasukan dari Kaisar. Bapak Ibu, teman-teman semua, berapa banyak dari antara kita yang kita tidak suka ketika kita menjadi korban keputusan orang lain. Nggak suka toh? Kalau kita pergi ke sebuah tempat, kita pergi jalan-jalan, atau kita hidup di sebuah rumah, kita nggak suka ketika kita harus menjadi korban keputusan orang lain ketika kita tidak bisa membuat pilihan. Ada yang mungkin masih tinggal dengan mertua, dia sudah menikah, masih tinggal sama mertua serumah. Mertua kan berkuasa. Di semua menu makanan dia tentukan, boleh apa, nggak boleh apa, nggak enak. Saya bukan bilang ini nggak boleh terjadi, tetapi begini. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian, Yusuf adalah seseorang yang
diizinkan Tuhan mengalami sebuah kondisi dalam hidupnya di mana Yusuf menjadi korban keputusan orang lain. Kakaknya bawa dia ke sumur, terus orang-orang mulai angkat dia, jual dia, bawa ke rumah Potifar, buang lagi ke penjara. Dalam prosesnya, sebagian besar hidupnya Yusuf menjadi korban keputusan orang lain. Tetapi buat orang-orang yang selalu melibatkan Allah dalam dirinya, orang-orang yang mengizinkan Allah memerintah dalam dirinya, meskipun kau berada di dalam sebuah kondisi di mana kau menjadi korban keputusan orang lain dalam rentang waktu tertentu, saya mau katakan begini, rencana Allah akan tetap jadi dalam hidup. Tapi ada orang yang ingin merdeka, tidak mau berada di bawah kontrol orang lain, tetapi dia pun tidak hidup di bawah kendali Roh Kudus, maka Allah tidak bisa campur tangan dalam hidupnya. Lihat Paulus hari-hari itu, dia kehilangan kendali atas hidupnya karena ada Julius yang awasi dia. Untuk teman-temannya bisa berkunjung harus dengan izin Julius. Orang-orang ini perwira, kepala perwira dari kaisar ini. Tapi Paulus tidak membiarkan hidupnya kehilangan rencana Allah. Kalau hari-hari ini engkau sedang dibatasi oleh apapun. Ada banyak kita kadang-kadang dibatasi oleh finansial. Misalnya, ada antara kita mungkin misalnya secara keuangan tidak terlalu baik. Kalau masih ikut orang tua, mungkin orang tua nggak terlalu baik, atau baru bekerja, gajinya belum seberapa untuk bayar kos, untuk bayar kontrakan, untuk bayar ini itu. Aduh, mepet cukup. Rasanya berat, mau nabung ini itu boro-boro, beli pulsa, bayar listrik, bayar air, bayar ongkos, transport, apalagi bensin naik, gue kayaknya mau demo, gitu kan. Mulai ngitung-ngitung kok nggak cukup gitu ya. Tiap hari harus mikir mau makan apa. Syukur-syukur ada yang undang pulang tahun, datang kemana, pulang bawa babi goreng, ini bungkus, bawa pulang gitu ya. Aduh, syukur-syukurlah ada gereja lagi ibadah, pulang ada makan-makan, si tante bikin bakso di bawah atau apa, kita bisa makan gitu kan. Mungkin kau sedang dibatasi secara finansial sehingga Senin makan Indomie goreng, Selasa Indomie kari ayam, Serebo Indomie ayam bawang. Tetap bisa mengucap syukur, kau bisa tetap nyanyi lagu Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Tetap bisa ucap syukur gitu kan? Tetap bisa ucap syukur. Nah, jangan biarkan hidup kita dibatasi oleh apapun. Meskipun ada yang membatasi kita, jangan pernah kehilangan rencana Allah. Sama seperti Paulus, karena the greater journey itu terjadi waktu kita hidup di dalam rencananya. Apapun itu. Dan rencana Allah tidak menjamin bahwa saudara hidupnya enak terus. Semua gampang, semua mudah, semua enteng. Kalau kau lamar kerja, kalau Tuhan yang berkati nih sekali lempar lamaran langsung ini, belum tentu. Kadang Tuhan izinkan kau habis 200 lamaran, gak keterima juga. Supaya Tuhan melatih kau bertekun. Tulis lagi, fotokopi, tangan-tangan, kirim, gitu ya. Kok nggak datang ya, gitu ya. Terus gitu ya. Terus kayaknya kok diizinkan kayak gagal, kok kayak loser ya, kayak pecundang ya. Katanya Allah menyertai, kata Immanuel, mana Immanuel? Dia tetap Immanuel. Hanya saja cara dia bekerja dalam kehidupan kita, mempertimbangkan kebaikan kita dalam jangka panjang, sehingga diizinkan 200 lamaran ditolak terus-menerus hanya supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Bahkan mungkin ada di sini anak muda yang hobinya nembak perempuan, tetapi ditangkis terus, tolak terus, leset terus, dan akhirnya, waduh, usia makin bertambah, dan saya punya gelar yang kayaknya nggak enak banget, yaitu high quality jomblo. Dulu masih quality, masih awal 20-an, sekarang udah 30 tengah. Masa masih quality jomblo gimana nih? Mungkin peluru-peluru yang meleset itu, yang ditangkis-tangkis itu sedang mengajarkan kita untuk berubah. Karena ada 3B, berdoa, berdandan, bergaul. Itu perlu berubah. Mungkin gitu ya. Rambut kalau mungkin dulu agak kayak Nobita aja berapa pinggir, dijabrik dikit lah gitu ya, biar ganteng. Mungkin kalau selama ini kurang senyum. Anak muda datang kebaktian mukanya merengut kayak monyet digebukin, monyetnya udah jelek, digebukin jadi parah lagi. Coba senyum dikit gitu kan, gitu murah senyum gitu ya, lebih wangi, lebih punya pesona gitu. Nah itu kan membuat untuk berubah kan nggak mudah. Apalagi kalau baru berubah, ada yang bilang gini, cie berubah, gitu kan, mulai nggak enak, aduh cie gitu kan. Berubahlah ke arah yang baik. Tapi tetap rendah hati, tetap cinta Yesus gitu ya. Ayat yang keempat, kayaknya kejadiannya, kok senyumnya gitu banget?
Cie, ada gitu cienya ya. Kisah Rasul pasal yang 27 ayat yang keempat. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Bayangkan, ini journey-nya Paulus nih untuk sampai ke Roma, karena dulu gak ada pesawat. Mantul-mantul, ini benar-benar perjalanan yang harus lewatin kapal. Bosannya luar biasa. Lihatnya laut doang, belum ada gadget, belum ada iPad, belum ada wifi. Saudara bayangin nggak, Paulus tuh kerjanya apa? Berdoa kali. Anak sekarang kan nggak kan? Nganggur dikit handphone, nganggur dikit gadget, nganggur gini, kurang doa jadinya kan. Hamba-hamba Tuhan sekarang kalau bisa khotbah lebih banyak browsing daripada doa. Browsing, nyari apa, lihat YouTube gitu kan. Nggak doa? Enggak lah, butuh ini, butuh doa gitu ya, untuk cari wajah Tuhan gitu ya. Ayat yang ke-6, di situ perwira ini sudah 6. 7, selama beberapa hari berlayar kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Bayangkan untuk Paulus sampai ke Roma tantangannya begitu berat, jalan laut begitu berat. Ayat ke-8, sudah kami dengan susah payah melewati Tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu waktu sudah banyak yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Coba perhatikan kalimat tersebut, bahwa Paulus memberikan sebuah nasihat yang bunyinya, saudara-saudara, pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar bagi muatan dan juga bagi nyawa kita. Tapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Begini, waktu kita hidup dalam rencana Allah, waktu kita menjalani sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, apapun itu, meskipun dalam keadaan yang gak enak, penting bagi kita orang percaya, penting bagi kita orang Kristen, penting bagi kita orang yang dipenuhi Roh Kudus, untuk selalu memiliki perkataan-perkataan yang mengeluarkan direction atau arahan yang datang, yang lahir dari hati Allah. Waktu Paulus tuh bicara tentang, aku menilai ini akan ada banyak kerugian besar, ada masalah besar, ada hal yang mengancam nyawa kita, sebaiknya kita jangan teruskan perjalanan. Saudara tahu nggak bahwa semua orang ingin terus bergerak, tapi Paulus merasakan hatinya Allah bahwa akan ada kerugian besar, nyawa terancam, dan dia sampaikan pesan tersebut kepada orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, pada perwira itu. Tapi perwira itu lebih percaya pada jurumudi dan nahkoda. Banyak orang berpikir hidup itu pilihannya cuma dua, soal perkataan, positive talking atau negative talking. Betul ya? Negative talking kan semua ngomongnya negatif, ketakutan, kekhawatiran, semua yang buruk, menjelekin orang, menghina orang lain, semua. Tapi ada lawannya, positive talking, berkata positif dan sebagainya. Tapi saya ingin katakan bahwa kita orang percaya tidak hanya dipanggil untuk menghindari negative talking, berbicara negatif, dan mulai berbicara positif. Karena tidak semua keadaan membutuhkan perkataan positif. Tetapi hikmat Allah yang dibutuhkan untuk kita bisa mengenali kondisi sesungguhnya. Apa yang Paulus katakan pada waktu itu bukan perkataan positif. Bukan begini, keadaan berat, maju aja, pasti bisa. Kan gitu kan? Hari-hari ini banyak orang suka mencari motivator-motivator untuk menggantikan firman Allah, untuk mencari sesuatu yang positif, hanya untuk membuat dirinya feel better, merasa dirinya baik. Raja-raja dalam perjanjian lama sangat suka dengan nabi-nabi yang bernubuat hal-hal yang positif tentang mereka. Pada saat itu yang diperlukan adalah firman yang keras untuk mereka bertobat. Sebuah firman yang mungkin terdengar negatif, bukan kata negatif, tapi firman yang negatif, yang mungkin keras, yang mungkin sedang menutup pintu, yang menghalangi orang tersebut untuk melangkah. Tapi sebenarnya itu lahir dari hati Allah. Karena di balik pintu yang tertutup ada perlindungan Tuhan. Di balik mungkin perkataan-perkataan negatif, di situ Tuhan meminta pertobatan kepada kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang lebih buruk yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam keadaan yang sulit, jangan berkata negatif.
Jangan berkata negatif sehingga hidup jadi makin berat. Tetapi jangan juga sok positif sehingga kita menyangkali keadaan yang ada. Dalam keadaan yang paling berat, cari tahu hatinya Allah. Kenali hatinya Allah. Ucapkan perkataan-perkataan yang lahir dari mulutnya Allah. Waktu Yesus ingin pergi ke Yerusalem dan dia bilang ini, anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua orang Yahudi, akan dibunuh dan bangkit hari ketiga. Petrus bilang apa? Dia tarik guru. Yesus dia bilang ini, guru, sekiranya itu tidak terjadi padamu. Itu kalau versi orang Indonesia, tak ini. Hus, Yesus, jangan ngomong kayak begitu. Itu perkataan negatif. Kira-kira begitu. Maksudnya Petrus kan sejago ya. Tarik Yesus. Kalau kata orang Jawa ini, dan lo, gitu ya. Gak pantas ngomong kayak begitu. Tapi tahu Petrus bilang apa? Yesus bilang apa? Tengking kan? Kenyar kau iblis, kau jadi iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Padahal perkataan positif loh yang Paulus bilang. Kayak seakan-akan dia sedang mencegah Yesus berkata-kata negatif. Tapi perkataan positif yang keluar dari mulut Petrus tidak lahir dari hati Allah. Bahkan berpotensi menghalangi rencana Allah yang membawa Yesus pada kematian kayu salib. Sesuatu yang positif tidak boleh menghalangi kita untuk mengalami kematian daging. Sesuatu yang positif tidak boleh menghalangi kita untuk kematian daging. Ada banyak orang kalau jadi sales, menjadi orang-orang yang di bidang sales marketing, diiming-iming, ayo dong, kalau lu push penjualan lu akan dapat A, B, C, D, dibangkitkan greediness-nya, lu pasti bisa, you can do it, dan sebagainya. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau mungkin positive thinking, pemikir positive thinking bilang begini, you can do it, anything ya, you can do because you think you can do it, gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang ini, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa melakukan segala sesuatu oleh karena Kristus yang memberi kekuatan dalam kehidupanku. Jadi kita harus kembali kepada Allah. Bahwa apa yang kita butuhkan bukan sekedar perkataan positif, tetapi perkataan-perkataan yang lahir dari hatinya Allah. Ucapkan itu dalam keadaan yang paling genting, yang paling berat dalam hidupmu. Kenali hatinya Allah, ucapkan itu. Kalaupun kita udah mulai mengucapkannya, ternyata gak semua orang mau dengerin loh. Paulus bilang gini, orang tersebut, perwira tersebut lebih percaya pada perkataan orang lain daripada perkataan Paulus. Saya mau bilang begini kepada setiap orang yang ada di sini. Kalau perkataanmu yang benar tidak didengar orang, kalau perkataanmu, nasihatmu yang paling positif, yang paling membangun, yang sesuai firman Tuhan, tidak didengar oleh keluargamu, temanmu, ada orang yang tepis perkataan tersebut, saya cuma bilang ini, jangan tawar hati, jangan sakit hati. Jangan mutung, jangan sedih, tetap beri yang terbaik buat orang tersebut. Kami dalam pelayanan seringkali kami bicara kepada beberapa orang yang kami kenal, sahabat-sahabat kami. Ketika mungkin mereka masuk dalam sebuah relationship yang tidak sehat, kita memberanikan diri untuk bilang bahwa sorry, kita harus kasih tahu bahwa itu tidak benar, itu tidak baik, itu melanggar firman. Kami mendapati ada momen-momen di mana perkataan kami ditepis. Orang-orang terdekat dalam hidup kami lebih memilih untuk mendengarkan suara-suara yang lain yang bertentangan dengan firman Tuhan hanya untuk ikuti keinginan mereka. Mereka tepis firman. Tapi kami belajar untuk tidak kecewa. Dan ketika mereka masuk dalam masalah, karena tadi menepis nasihat yang baik, ikuti nasihat yang salah, dan masuk dalam masalah, saya mau pastikan begini, kalau kita orang Kristen yang betul-betul punya Yesus di hati kita, punya hati hamba, tolong mereka. Jangan bilang begini, kemarin lu tepis perkataan gua kan, sekarang syukurin. Jangan bilang syukurin. Tapi gini, hatinya Allah ada gini, oke, di waktu yang lalu kamu tepis perkataanku dan kamu dalam masalah sekalipun, aku tidak pernah tinggalin kamu karena Yesus juga pernah tinggalin kamu. Ini tanganku, yuk naik sama-sama. Jadilah seorang sahabat yang faithful, jadilah seorang Kristen yang setia dalam proses orang lain. Jangan cuma mau gini, aku ingin prosesku dipahami sama orang lain. Kalau ditanya sama orang, kalau begitu sih orangnya nyebelin banget. Gue dalam proses. Jangan cuma begitu, tapi bilang gini, waktu orang lain dalam proses, waktu sahabatmu dalam proses, pacarmu dalam proses, suami, istri dalam proses, anak dalam proses, pastikan kita menjadi orang yang bersedia menemani proses orang lain. Jadilah orang yang setia untuk menemani proses orang lain. Angkat mereka ketika mereka jatuh. Dan ketika kita ditepis nasihat-nasihat kita, jangan tawar hati. Ketika bangsa Israel meminta raja pada Samuel, mereka bilang gini, kami mau raja seperti bangsa-bangsa lain. Samuel bilang, enggak, Tuhan mau memimpin kamu secara langsung. Mereka ngotot. Samuel sakit hati kan, datang sama Tuhan.
Tuhan cuma bilang ini, kamu gak usah sakit hati. Bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak. Saya pikir, iya betul juga ya. Kalau mereka menolak perkataan Tuhan, yang keluar dari mulut kita, yang mereka tolak itu Tuhan. Kalau Tuhan aja mengampuni, masa kita enggak? Waktu Paulus, waktu masih menjadi Saulus, dia menganiaya orang Kristen. Tiba-tiba di pasal ke-9 Kisah Rasul, Tuhan muncul lewat sebuah penglihatan, Paulus jatuh. Yesus bilang apa? Hai Paulus, mengapa engkau menganiaya aku, kata Tuhan. Kapan menganiaya Yesus, kata dia kan? Yang aku aniaya orang Kristen. Kamu aniaya orang percaya, kamu aniaya aku. Wah, itu sebabnya gak usah sakit hati. Jangan buang-buang energi untuk kebanyakan galau. Nikmatin aja. This is the greater journey. Kalau hati kita tuh lapang, hati kita gak bisa memiliki apapun. Firman Tuhan itu, kita kan hamba Tuhan cuma tukang pos kan katanya kan. Cuma tukang pos. Tukang pos gitu ya, kalau kasih surat cinta, surat putus cinta. Kalau tukang pos dimarahin gak ada hubungannya kan. Brengsek gitu. Kamu, saya cuma tukang pos mbak. Yang ngirim pacar yang bukan saya cuma nyampein doang. Gak ada itu tukang pos dimarahin. Kamu pengkhianat. Bukan saya, swear gitu kan. Bukan saya cuma nyampein doang. Dia bilang begitu. Itu tukang pos. Jadi jangan sakit hati. Saya selalu ingat perkataannya Agim. Dia pernah bilang apa? Hidup tuh kayak tukang parkir. Jadi tukang parkir aja. Kalau mobilnya banyak, gak sombong. Bukan mobil lu, gitu kan? Kalau mobilnya nggak ada semua, parkirnya kosong, juga jangan sedih hati. Itu juga bukan mobil lu, dia bilang gitu kan? Jadi begitu. Kalau jemaat banyak, gitu ya, wah haleluya, jangan sombong. Itu bukan jemaatmu, jemaatnya Tuhan. Kalau lagi habis, gitu kan? Juga jangan takut, jangan minder, itu jemaatnya Tuhan. Kan begitu kan? Kira-kira mirip-miripnya begitulah. That's why jangan jadi orang yang gampang discourage. Karena kita harus bisa memahami bagaimana Allah menuntun kehidupan kita. Enak orang kayak Paulus sih jangan sakit hati. Ditipukin batu, dikhianati, diapain sih, tetap jalan terus kan, perjalanan misinya kan, nggak bisa dihambat. Jadilah orang yang unstoppable. Jangan jadi orang yang gampang dihalangi. Jangan jadi orang yang mudah dihentikan oleh iblis. Bilang sama iblis, aku jadi orang Kristen yang tidak mudah dihentikan oleh apapun. Mau sakit hati, mau putus cinta gitu ya. Jangan putus cinta 2 tahun nggak ke gereja, balik lagi gitu ya, baru pulih. Kuasa kebangkitan Yesus kemana aja tuh? Perjamuan khusus angkat roti tiap bulan. Kuasa kebangkitan Yesus tuh bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi juga bangkit dari sakit hati. Diputusin cinta, dikhianati pacar, bangkit dong. Kuasa kebangkitan Yesus di dalam, jangan kayak orang dunia. Langsung cari lagunya Yovie and Nuno. Sakit hati, aku sakit hati, deng ya. Udah 2 jam aja. Habis itu mulai nyanyi lagu lagi kan. Aku berserah. Datang Pak Michael, Pak, doain saya Pak. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan saya, Yesus ada dalam saya Pak. Move on soal kecil, karena Yesus kita adalah Tuhan atas pergerakan. Gitu dong. Jangan yang aduh susah banget ya bangkit ya. Yesus mah enak bisa bangkit kita, gitu ya. Dia nggak tahu pacarnya cakep banget, ya kan? Susah dapetinnya kayak begitu lagi, gitu. No. Itu bukan segalanya. Coba kita langsung lompat ke ayat yang 14, coba kita lihat sesuatu di sini. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai, ayat 14. Yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Lihat begitu parahnya, begitu beratnya. Jadi begini, kalau masalah menimpa orang yang tidak Kristen atau tidak percaya, orang Kristen pun seringkali nggak terhindar. Jadi nanti kalau ada banjir, macet, jangan pikir bahwa orang Kristen lolos. Semua macet, orang Kristen kok bisa lewat ya? Enggak. Kalau macet 3 jam, 4 jam di tol, saya percaya walaupun saudara orang lahir baru cinta Yesus saat teduh 4 jam sekalipun, karena macet, kena hujan, kena banjir. Yang membedakan adalah attitude kita, sikap kita di tengah masalah akan menunjukkan kita Kristen atau bukan. Sikap kita di tengah macet akan menunjukkan kita anak Tuhan atau bukan.
Self control kita bagaimana? Kekuatan kita bagaimana? Perkataan-perkataan kita bagaimana? Gitu kan? Karena seringkali perkataan Paulus dalam keadaan yang seperti ini, perkataan yang keluar dari mulutnya dia adalah perkataan-perkataan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Ada banyak orang yang hari-hari ini yang kalau kita ingin mengalami tuntunan Allah, salah satunya yang perlu kita perhatikan adalah perkataan kita. Karena Yakobus pasal 3 bilang begini, lidah itu seperti jurumu, seperti kendali pada kapal. Kapal yang besar itu bisa dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Berarti lidah kita itu seperti setir. Mau setir bajai, mau setir motor, mau setir mobil, mau setir kapal. Dibilang setir yang kecil itu, kendali atau kemudi yang kecil itu bisa menggerakkan pesawat atau kapal laut atau kendaraan yang besar. Nah bayangkan, berarti mulut kita, perkataan kita, menurut Yakobus 3 punya kuasa untuk menggerakkan kehidupan kita. Entah kita berjalan dalam rencana Allah atau tidak. Waktu saya bertobat pertama kali terima Yesus, salah satu yang saya salibkan berulang kali adalah lidah. Saya dulu sebelum bertobat anak tongkrongan. Tahu anak tongkrongan? Yang namanya ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong jorok, itu hafal. Itu luar kepala, A sampai Z tahu semua. Dan itu otomatis. Otomatis kan? Kalau maki orang kan ngomong kebun binatang kan langsung cepat banget kan? Gak pakai mikir tuh, kayak bahasa roh, setek, langsung keluar gitu. Waduh, cumi goreng tepung lu, sampai mata hitam lu, ya kan? Keluar semua binatang-binatang itu kan, aduh, cumi cabai karang lu atau apa pokoknya keluar dengan cepat gitu. Waktu bertobat terima Yesus, rohnya diperbarui, mulutnya belum, masih aja gitu kan. Coba lihat orang-orang yang mungkin kita kenal atau kita sendiri baru terima Yesus, rohnya diperbarui, Roh Kudus tinggal dalam kita diselamatkan, tapi jiwanya, kehendaknya kita, pikirannya kita, insting alamnya kita masih manusia lama kan, perlu disalibkan. Lidah kita tuh perlu disalibkan. Saya tuh hobi banget yang namanya mencandain orang sampai dipermalukan. Karena saya sebenarnya bukan mau mempermalukan dia, kepengen semua orang ketawa, kan seneng kan, semua orang ketawa gitu, kayaknya happy. Tapi di situ saya menyadari bahwa saya mendukakan orang lain, saya melukai orang lain. Dan terlebih lagi saya mendukakan Tuhan. Saya mulai belajar, aduh Tuhan kok saya keceplosan terus ya. Kok setiap kali ngomong bercanda saya pulang ada kayak damai sejahtera yang angkat dari kehidupan saya. Waktu saya beberapa waktu yang lalu khotbah di sebuah kebaktian youth, seorang youth pastornya cerita sama saya, wah kita tuh ngebangun gereja kita lumayan berat. Dia bilang, kita pastor kita lumayan berat nih, karena sering banyak konflik sakit hati. Gara-gara apa? Gara-gara mulut nih, nongkrong bercanda gitu ya. Yang satu kalau dikatain, jomblo lu, haha, ketawa. Yang satu, jomblo lu, sakit hati langsung gitu, gitu kan. Waduh, mulai gawat nih gitu kan, mulai gitu. Tiba-tiba, wah dia bilang, perkataan tuh paling mudah banget, itu melukai, itu menjadi pemecah yang begitu luar biasa, mengkamiri banyak orang sampai akhirnya mulai, oke, kita perlu benahi satu persatu, sehingga mulai tetap funky, tetap asik, tetap lucu, tapi tidak melukai. Belajar dong, kita belajar menyalipkan terus perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan kita. Kita bisa tetap lucu, tetap kreatif, tanpa harus merendahkan orang lain. Kita kan seringkali belajar dari itu kan, dari TV kan. Semua joke-joke ya, pelawak-pelawak, kalau nggak nyeremet jorok, kalau nggak menghina gitu kan, menghina merendahkan, supaya semua orang ketawa. Terus kita pikir, lucu juga nih, kita boleh pinjam, terus kita boleh pakai kan, dalam kehidupan kita. Nah, disitulah saya ingat banget waktu saya ikut Dulos Camp. Saya pernah ikut Dulos Camp di sini. Saya ingat komandan pernah bilang begini, hati-hati, jangan sampai karena kamu ketawa tidak tahu tempatnya, jemaat keluar dari jalan. Padahal dia lagi kan itu satu momen yang serius sekali kan, karena agak-agak militer gitu ya, disiplin dan sebagainya. Karena ada yang lagi di disiplin, kita di situ kan lihat lucu kan, kadang sambil jawabnya apa lucu, kita ketawa, itu dimarahin kan. Hei, lucu, ini lagi dihukum ketawa lucu. Berapa banyak jemaat yang bisa tinggalkan gereja kamu hanya karena kamu tidak tahu kapan ketawa tempat yang tepat. Pikir-pikir benar juga ya. Kita ketawain orang, maksudnya kita nggak menjaga perkataan kita tuh, orang bisa terluka dan akhirnya meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Paulus adalah orang yang menjaga itu dalam kehidupannya, karena dia tahu bahwa mulut punya kendali untuk membawa hidupnya di perjalanan rencana Allah. Ayat 20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bayangkan, ini
berjalan bersama dengan Tuhan, tidak menghindari Paulus dari sebuah momen di mana dia atau orang-orang yang bersama dengan dia putus harapan. Putus harapan. Ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Diingatkan kan bahwa, aku udah nasihatin kamu kemarin. Tetapi sekarang, makanya gini, Paulus kan bilang gini kan, tuh, aku udah bilangin kan, kemarin jangan pergi jadi masalah. Tapi gini, jangan cuma nengok ke belakang. Ada banyak orang gitu kan, tuh kan, gue bilang juga apa, gitu. Ingatkan secukupnya, tapi gini, tapi sekarang. Jadi jangan orang kalau punya masalah, cuma ngeributin yang lalu-lalu. Dulu gue udah bilang, kalau mau kawin tuh jangan begini, kemahalan kan biayanya. Kan udah gue bilang, kita tuh baru menikah, belum settle, jangan punya anak dulu, jangan dulu, gue bilang, jangan cuma itu, tapi gini, tapi sekarang, katakan. Jadi kalau ribut, selalulah fokus pada solusi. Jangan cuma, siapa yang salah, bukan gua, nggak ada habisnya. Siapa yang numpahin susu di sini, gitu kan? Bukan gue, udah nggak usah tanya siapa. Yuk kita bersihin, mana pel-pelan, mana alat sedot, ayo kita bersihin. Tapi sekarang, Paulus tuh begitu, dia ingatkan aja bahwa aku sudah nasihatin kamu, tapi sekarang nih. Juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu. Paulus gak nyerah, ditepis sekali, dia tetap mau nasihatin. Jangan jadi orang yang, lo mau dengerin, ya sudah, lo gue end. Jangan. Kalau ditepis, tetap kasih nasihat. Jadilah orang yang persisten untuk terus menggiring orang pada jalan yang benar. Karena apa? Waktu kita give up, iblis pasti ambil alih. Kenapa pekerjaan iblis makin besar? Karena orang percaya give up. Kalau ketemu sama jiwa-jiwa yang bandel, yang ngeyel, yang ngotot, don't give up. Karena iblis gak pernah give up. Salah satu sifat iblis yang harus kita pahami lagi. Iblis adalah pribadi yang paling tekun. Iblis itu jahatnya konsisten. Kalau kita baiknya gak konsisten. Kalah kan? Iblis tuh kalau jahat konsisten. Kalau bandel konsisten. Makanya kalau lawan iblis tuh harus lawan dengan kebaikan dan kasih yang konsisten. Kerendahan hati yang konsisten, kebenaran yang konsisten. Karena iblis konsisten dalam kejahatan. That's why kita perlu konsisten dalam hal yang benar. Nah, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku tetap menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Bayangkan, di tengah-tengah pengharapan Paulus bisa munculkan satu motivasi. Orang-orang percaya dengan baik bahwa seharusnya kita tidak mencari motivasi dari luar sana. Motivasi harus ada di dalam kita, karena ada Tuhan yang penuh dengan pengharapan di dalam kita. Seharusnya orang Kristen, orang percaya, you are motivator by nature. Saudara harusnya motivator dari sisi alami, sifatmu. Karena Kristus yang punya harapan, sumber segala pengharapan, itu tinggal dalam saudara. Jadi kalau misalkan ada temanmu yang berpengharapan yang bilang gini, kayaknya lu hopeless banget, lu mendingan ikut deh seminarnya motivator itu. Jangan. Jadi waktu dia ngobrol sama saudara 30 menit aja di angkringan, gitu kan, di tempat makan manapun gitu ya, pecel lele, makan bakso, 30 minutes ngobrol. Baru ngomong 30 menit. Gila. Kok udah kekuatan baru gitu ya? Untung ketemunya lu. Nah gitu kan? Kenapa? Karena tiba-tiba waktu makan bakso 1 suap, 2 suap gitu ya, tiba-tiba dia berhenti. Kenapa? Karena tiba-tiba hadirat Allah atau perkataan-perkataan yang membangun itu keluar hidup. Be a builder, not destroyer. Jadilah seorang pembangun manusia yang pacaran dengan baik-baik begini. Pastikan setiap orang yang memutuskan untuk pacaran sama kamu akan jadi pribadi yang jauh lebih baik setelah dekat sama kamu. Kan pacaran kan hampir tiap hari kan rata-rata kan. Chat, pakai WhatsApp, pakai BBM, ketemuan, nongkrong, jemput naik motor, naik mobil dan sebagainya kan hampir tiap hari. Kalau seseorang pacaran sama kamu 1 tahun saja, harusnya hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Itu bukti bahwa kau punya influence, kau menular, kau menjadi apa ya, contagious Christian. Kau menjadi orang Kristen yang menular sehingga waktu orang dekat sama kamu, hidupnya makin lebih baik, terbangun karena kamu mengalirkan itu motivasi yang positif yang keluar natural banget dari hidupmu. Tiba-tiba temannya bilang gini, kok lu jangan pacaran sama dia? Jadi ini ya, jadi seger ya. Tambah seger, mukanya penuh sukacita, jadi lebih sabar,
jadi kayaknya lebih mantap deh. Kan enak kan? Jangan sampai begini. Lu baru pacaran seminggu, kenapa ya? Iya, gue baru pacaran seminggu, udah diraba-raba, udah dicipak sana cipak sini. Gue kan sangat berharga. Bayangin nggak? Kalau ada cewek kayak begitu, baru seminggu udah kayak begitu. Tapi beda kan kalau sama pria baik-baik yang pacaran selama setahun, kayaknya gue jadi pribadi yang lebih baik deh. Lebih pikiran gue lebih luas, wawasannya lebih berhikmat, lebih. Bayangin nggak? Nggak perlu kebaktian. Orang yang bilang segini, orang yang tidak kenal Tuhan, nggak perlu Tuhan ketemu Tuhan di kebaktian tuh, ketemu di food court, ketemu Kristus dalam kamu, tempat bakso, makan sate, nasi goreng, babat, itu gimana kan ngobrol serap, gitu ya. Tiba-tiba hidupnya terbangun. Itu yang perlu ada. Paulus dalam keadaan yang kayak begini nih, dia bilang apa tadi? Aku menesan kamu supaya kamu tetap bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Coba baca sekali lagi. Dan ia berkata, katanya ini malaikat ini, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Itu rencana Tuhan dalam hidupnya Paulus. Dia bilang gini, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Teman-teman semua, Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam rencana Allah, yang kena dampaknya bukan kita, bahkan orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan dampaknya, merasakan orang di sekitar kita bisa merasa diuntungkan, terlindung, tertolong, merasakan kebaikan hanya karena kita hidup dalam rencana Allah. Ada efeknya loh, ada dampaknya. Itu sebabnya dipastikan journey-nya kita betul. Kalau journey-nya kita berjalan dalam rencana Allah, orang-orang yang paling dekat dengan kita akan merasakan dampaknya. Saya ini contoh aja ya. Waktu saya diundang pelayanan ke luar negeri sama sahabat saya, bro, datang ke Sydney, Australia, khotbah di acara campnya, kita punya camp paskanya kita, Easter camp gitu ya, selama kurang lebih 16 hari. Tahu nggak, orang yang terdekat dengan saya, istri saya, ikut pergi, ikut berangkat, dibayarin tiketnya, ikut berangkat, dijamunya ikut gitu ya. Pak Pendeta silakan makan, dibayarin, dia ikut dibayarin, nggak mungkin. Pak, maaf ya Pak, kita bayar Bapak doa, istri nggak ada bayarin begitu. Kalau mau ya jangan diajak dari awal loh. Tapi selama di Sydney dia kayak ratu. Semua orang cici gitu ya, diajakin makan apa, es krim lah segala macam. Kenapa? Karena dia istri pendeta, gitu ya, istri hamba tuanya yang hal itu diundang. Karena kalau kita perjalanan rencana Tuhan, orang yang di sekeliling kita itu kecipratan. Coba suami sama istri, suami hidup dalam rencana Tuhan, istri kecipratan. Istri hidup dalam rencana Tuhan, suami kecipratan, saling menciprati berkat. Mantap toh? Mantap. Jangan imannya dompleng, biarlah gua kecipratan aja. Jangan suka bagi kecipratan. Kecipratan tuh gak enak gitu. Bagian yang kena, nah bonusnya kecipratan, saling menciprati. Itu baru mantap. Karena itu jadilah orang yang punya journey. Dan sesuai dalam pernikahan nanti begini, journey itu bukan satu orang. Papa saja hidup dalam rencana Tuhan. Mama ikut aja. Enggak. Yuk sama-sama kita gumuli rencana Tuhan. Istri saya juga belajar begitu. Gumuli rencana Tuhan. Dia kerja di bank, tiba-tiba bank lain tawaran mau pindah di sini dengan misalkan tawaran gaji sekian dan sebagainya. Betul, orang dunia itu kalau ditawarin kerjaan dengan gaji lebih besar, 30%, 40% dengan fasilitas yang lebih pindah nggak? Orang bilang BBM mahal sekarang, nggak pindah. Kita kan pengen beli rumah, kita kan pengen beli ini dan itu kan. Tapi nasihat kami, karena kami belajar takluk pada pemerintahan Kristus, saya cuma bilang begini, kamu masuk di perusahaan yang sekarang karena Tuhan tuntun kita, ingat? Kalau kamu harus keluar dari perusahaan yang sekarang, itu pun harus juga karena Tuhan yang tuntun kamu keluar. Hidup adalah tentang journey dalam hidup kita, itu melibatkan prinsip ini, keluar dari masuk. Saudara masuk SD, keluar SD, masuk SMP, masuk SMP, keluar SMP, masuk SMA, keluar SMA masuk kuliah, keluar kuliah masuk kerja. Itu kan hidup itu tentang keluar dan masuk. Untuk kita bisa masuk ke sesuatu tempat, kita harus keluar dari sesuatu dulu, gitu kan? Cara kita keluar menentukan cara kita masuk. Kalau kita keluar bawa kepahitan, kita masuk bawa kepahitan. Kalau kita keluar bawa kecurangan, kita akan bawa
bawa kecurangan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang gini, diberkatilah keluar masukmu. Karena Tuhan tahu bahwa journey-mu related dengan keluar dan masuk dalam hidup ini. Masuk dalam relationship yang baru, gagal. Oke, kita keluar, kita move on, masuk ke relationship yang baru. Tuhan memberkati keluar masukmu sepanjang kau hidup dalam rencana Tuhan. Dan saya mulai bilang sama istri saya, meski gini, kamu masuk karena Tuhan, kamu keluar dari perusahaan juga karena Tuhan. Jadi jangan keluar hanya karena ada masalah dan sebagainya. Pastikan Tuhan untuk kamu keluar. Meskipun keadaannya baik-baik, keadaannya makin baik, tapi kalau Tuhan bilang, go, obey, taat sama Tuhan. Meskipun dapat tawaran yang gajinya lebih rendah, tapi kalau Tuhan bilang, pergi ke situ. Karena jaminan berkat kita ada pada ketaatan, bukan pada bos yang gaji kita. Karena firman Tuhan bilang bahwa berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak menang. Karena itu kita harus belajar untuk tidak hidup berdasarkan tawaran, tapi hiduplah karena panggilan. Itu sebabnya journey bersama dengan Tuhan itu kayak jet coaster, ngeri-ngeri sedap. Wah, saudara tahu hidup itu terdiri dari lembah dan puncak, peak and valley, peak and valley. Tuhan ini, kita ingin ada di puncak, kita nggak suka ada di lembah, ya kan? Lembah, titik paling rendah dari kita, ada puncak, titik yang penuh kemenangan. Kalaupun kita hari ini ada di puncak, itu bukan segalanya. Ada puncak berikutnya, ada puncak berikutnya. Tetapi untuk ke puncak berikutnya, saudara harus lewati lembah lagi, turun lagi, sampai ke puncak berikutnya. Itu sebabnya journey kita adalah from glory to glory to glory to glory. Tetapi untuk from glory to glory harus lewat lembah, puncak lagi, lembah, puncak lagi. Gak masalah mau puncak ataupun lembah, selama Allah menyertai kita, journey kita akan menjadi the greatest journey dalam kehidupan kita. Karena Allah yang menyertai bangsa Israel, Allah yang menyertai Musa, Allah yang menyertai Abraham, Allah yang menyertai Daud, Allah yang sama juga yang menyertai saudara. Memasuki tahun 2015, menjadikan tahun 2015 menjadi the greatest journey dalam kehidupan kita. Saudara siap untuk masuk 2015? Move on dari semua yang salah, semua yang buruk, semua yang pahit, semua yang enggak banget. Kalau ada di antara saudara yang bilang begini, tahun ini, tahun 2014 ini enggak banget ya buat gue. Oke, move on. Sudah selesai. Tuhan sedang tuntun kita untuk masuk ke level yang baru, berjalan dalam berkat yang baru, dimensi yang baru. Cuma Tuhan nggak bisa tuntun kalau kita nggak bisa move on. Kalau kita mau nengok ke belakang, maka kita nggak siap untuk menyambut apa yang ada di depan sana. Karena itu nikmatilah penyertaan Tuhan dalam journey bersama dengan Roh Kudus. Ayat-ayat berikutnya saudara boleh baca sendiri, tapi poin-poin yang saya sampaikan tadi saya pikir saya sudah merangkum apa yang kira-kira saya ingin sampaikan. Dan pastikan bahwa kehidupan saudara dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, saudara pastikan bahwa kau sedang berjalan di dalam rencana Allah. Amin.